Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga
Jojo Aman Banta Krina Permata yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur bisa berjumpa di ruang virtual ini. Dan hari ini kita melaksanakan PA Permata di rumah dan belajar tentang bagaimana kita mengetahui, mengevaluasi, merasakan hubungan di dalam rumah tangga. Dengan tema yang sampai pada kita Jabuku Kemegahanku. Surat Kolose 3 ayat 18 sampai 25 ini menjadi dasar kita belajar, ya. Harus dipahami bersama bahwa Kolose 3 ayat 18 sampai 25 ini adalah sebuah tulisan Paulus kepada jemaat Kolose, yang mana jemaat itu saat itu mengalami sebuah godaan. Sebuah masa di mana banyak sekali nabi palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berbeda dengan ajaran Paulus. Akhirnya Paulus menekankan, kalau kita nanti baca Kolose 3 ayat 1 sampai 4, di situ Paulus menekankan hanya Kristuslah kehidupan sejati orang percaya. Kehidupan sejati jemaat Kolose, nggak ada yang lain, hanya Kristus. Nah, penekanan ini menekankan bagaimana jemaat Kolose harus yakin betul hanya Kristus yang mampu dan sanggup menyelamatkan jemaat Kolose. Nah, ketika keyakinan itu sudah menubuh, sudah dirasakan, diyakini oleh jemaat Kolose, baru kemudian ayat yang ke-5 lalu sampai teks perenungan kita ini adalah sebuah implikasi dari kehidupan yang baru, implikasi dari manusia yang baru gitu. Nah, manusia yang baru itu secara diri sudah dibaharui, lalu yang baru itu kemudian juga berelasi dalam rumah tangga. Jadi perikop kita ini adalah bagaimana kita tahu betul, percuma kita ini adalah manusia yang baru secara pribadi, secara individu, secara personal, tapi tidak sanggup membawa pembaharuan itu kepada jabu, kepada keluarga, kepada komunitas terkecil, tapi yang kecil ini justru memiliki peran yang sangat luar biasa. Apa perannya? Kenapa? Pengaruh relasi kita di dalam keluarga itu memengaruhi relasi kita dengan orang lain. Cara kita bergaul dengan orang lain dipengaruhi oleh cara kita bergaul di rumah. Cara kita berteman, berelasi, bahkan mencari teman itu dipengaruhi bagaimana komunikasi di dalam rumah. Ya. Jadi saya bukan yang menyalahkan, tapi saya yakin betul banyak kita nih pemuda, saya juga pemuda, saya masih permata, yang akhirnya lari kepada pergaulan bebas karena mungkin dasarnya tidak kuat di rumah. Saya tidak hanya menyalahkan Bapak, saya tidak hanya menyalahkan Nande, tapi jangan-jangan kita pun tidak sadar bahwa kebaikan Tuhan itu harus juga diwartakan, dilakukan, bahkan dinyatakan dalam keluarga. Karena apa, teman-teman? Mari kita lihat, saya share PowerPoint ini supaya lebih jelas pembelajaran kita. Yang pertama adalah Paulus menekankan tentang posisi ataupun perilaku istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Artinya apa di sini menjadi penting? Posisi perempuan disebutkan pertama dalam menjalin hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Artinya apa, teman-teman? Nande, tapi Moria selalu emang jadi topang pendoa. Dia menjadi inisiator, dia menjadi pemula, dia menjadi mediator. Ketika ada percekcokan, ketika ada pertikaian ataupun perdebatan antara bapak ras anak. Sehingga apa? Memang istri ini selalu didorong untuk lebih kuat, lebih bertahan, lebih tangguh. Tapi bukan berarti suami tinggal diam. Ayat berikutnya dia mengatakan, hai suami-suami kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Oh, ini peringatan yang sangat luar biasa. Zaman itu teman-teman, patriarkal itu sangat kuat. Sehingga Paulus ingin menekankan kepada para suami, para lelaki. Apa artinya engkau menyembah Tuhan kalau kau kasar pada pasanganmu? Nah, ini menjadi menarik. Jangan-jangan kita yang punya pacar semena-mena, posesif, waduh itu kurang-kurangin lah. Kita tidak akan menjadi bapak yang baik buat anak kita nanti. Nah, hubungan suami, bapak, Rasnande, Enda akan juga sia-sia jika anak tidak berkecimpung dalam membangun hubungan di tengah keluarga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, ini menarik ini. Percuma kita hebat di luar sana, tapi orang tua kita pun tidak bisa kita hormati.
Karena apa? Yang indah di dalam Tuhan itu adalah dengan taat kepada orang tua. Bahasa Indonesia masa kini dengan sangat menarik, dia mengatakan begini. Anak-anak, adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, ini lebih tegas lagi. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan ketika kita menyenangkan hati orang tua. Itu kemegahan. Ya. Itu kesadaran bahwa megah kali keluarga. Sehingga apa, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah menyakiti hati anak-anakmu sehingga mereka menjadi putus asa. Paulus juga menyadarkan para bapak untuk jangan lupa bahwa ketika anakmu sudah menyenangkan hatimu, dia sudah menyenangkan Tuhan, maka engkau pun tidak boleh menyakiti hati anakmu. Lalu yang menarik, setelah Paulus menekankan peran nande, peran bapa dan peran anak, di ayat 22 sampai 25, tiba-tiba ada muncul istilah hamba. Hamba dan tuan. Saya bacakan ayat 22 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Saudara-saudara yang menjadi hamba, dalam segala hal hendaklah kalian taat kepada tuanmu yang di dunia ini. Janganlah taat kepada mereka yang hanya pada waktu mereka sedang mengawasi kalian, karena kalian ingin diuji. Taatilah mereka dengan hati yang ikhlas, karena kalian menghormati Tuhan. Tiba-tiba muncul ada posisi hamba, identitas hamba, dan identitas tuan. Ya. Kenapa ini masuk? Apakah memang ada hamba dan tuan dalam keluarga? Di sini justru Paulus ingin menekankan bahwa relasi nande bapa ras anak memahami ataupun meyakini bahwa relasi dalam jabu adalah relasi kita kepada Allah. Karena Tuhan di sini merujuk bukan hanya pada pemegang kekuasaan di dunia ini, bukan hanya pemerintah, bukan hanya presiden, bukan hanya pendeta di gereja kita, bukan hanya siapapun yang kita anggap menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, tapi justru Allah yang kita sembah melalui Kristus Yesus. Karena apa dia mengatakan ini? Dalam ayat yang ke-23 dalam bahasa Indonesia masa kini, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Di sini letak kemegahan kita memiliki jabu ibas kegeluhenta, rekan-rekan permata. Ya, kita paham betul, kita yakini betul bahwa relasi di dalam jabu adalah cerminan, adalah karya kita terhadap relasi kita kepada Allah. Jadi saya selalu setuju dengan orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan dia juga membawa yang baik itu juga ke dalam keluarga. Adalah sebuah kesia-siaan kita hebat di gereja, kita rajin pelayanan di gereja, tapi tidak sanggup membawa kebaikan Tuhan itu dalam rumah. Mungkin saja alasan kita, bapak kita terlalu galak kak, nande terlalu cerewet. Itu orang tua. Ya, seberapa buruk nande ras bapanta, dia dipercayakan menjadi orang tua kita. Untuk kita jaga kemegahannya, untuk kita jaga kehormatannya. Dan ketaatan itu bukan hanya untuk menyenangkan dia. Ingat, kita sudah menyenangkan hati Tuhan ketika kita menerima Bapa Rasnandenta. Dan ini kemegahan kita, rekan-rekan permata. Bukan ini yang menjadi kemegahan kita. Bukan banyaknya followers di Instagram ataupun di media sosial kita. Tapi bagaimana relasi di dalam jabu, relasi dengan orang tua kita, itulah kemegahan. Jangan sampai perkembangan yang baik ini, perkembangan teknologi ini justru menjauhkan kita dari orang tua kita. Saya sangat bersyukur sebenarnya di masa-masa COVID ini, kita akhirnya terpaksa dan dipaksa untuk tinggal di rumah. Mari kita sharing, dalam diri kita sharing dengan orang tua kita, bagaimana relasi kita selama di rumah dengan orang tua kita. Bagaimana kita yang merantau, komunikasi kita gimana? Apa jangan-jangan sama aja? Udah di rumah aja, mama bapak kita pun di rumah aja, video call juga tetap aja cuma sekali sehari. Atau gimana? Atau ada yang berubah dalam masa-masa krisis ini? Marilah ini semua jadi perenungan, marilah semua ini menjadi refleksi dan jadi evaluasi. Karena kita harus mengingat, jabu kita adalah kemegahan kita. Dan ketika kita menjaga yang megah itu di dalam relasi yang terkecil, yakni keluarga kita sudah menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu.